Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita senantiasa. Ayo kita suka memuji menyembah Tuhan agar hadirat Tuhan selalu kita alami. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Siapakah Yesus itu? Mari kita baca Yohanes 7 ayat 40-44 yang berbunyi demikian. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara-saudara, ketika Yesus ada di atas muka bumi, ada perdebatan yang muncul. Sebetulnya Yesus itu siapa sih? Nabi yang akan datang, Mesias atau bukan? Saya rasa sampai sekarang pun pribadi Yesus masih sering kali dipertentangkan. Siapa dia? Rasul, Nabi, atau benarkah dia adalah Tuhan? Nah, dari ayat tadi kita melihat ternyata ada 3 kelompok orang yang memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa Yesus. Yang pertama, dia disebut sebagai nabi yang akan datang. Ini mengacu pada Ulangan 18 ayat 15 yang berkata demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi dikatakan oleh Musa bahwa nanti Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi di antara kamu, di antara saudaramu. Maksudnya dari orang Yahudi, dari orang Israel. Dengarkanlah dia. Jadi nabi ini bukan dari Arab misalnya saudara ya. Ini dari antara orang Israel. Dan tentu ini sebetulnya mengacu kepada Mesias. Tapi rupanya mereka ini membedakan antara Mesias, yaitu raja yang akan diurapi oleh Tuhan untuk memerintah dalam kerajaan Israel secara rohania. Mereka membedakan Mesias itu dengan nabi yang akan datang. Buktinya Yohanes 1 ayat 25 dikatakan demikian. Yohanes 1 ayat 25. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Ini pertanyaan kepada Yohanes Pembaptis. Kamu itu siapa? Kalau bukan Mesias, bukan Elia, juga bukan nabi yang akan datang. Berarti dibedakan antara nabi yang akan datang dengan Mesias. Nah, siapa yang menyebut bahwa Yesus itu nabi yang akan datang? Mereka adalah orang yang bersimpati kepada Yesus. Kalau boleh dikatakan sekarang simpatisan Kristen gitulah. Sudah bagus. Tapi kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus itu juru selamat, Tuhan tetap tidak selamat saudara. Ini baru langkah awal. Kita harus dorong mereka membuat pengakuan. Siapa yang percaya di hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Puji Tuhan kalau anggota keluargamu ada yang sudah mulai membuka hati. Dulu melarang orang ke gereja, sekarang ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya sudah simpatisan, tapi belum sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum lahir baru, belum selamat. Maka terus kita harus mendorong dia sampai akhirnya membuat pengakuan percaya. Oh, ada istri yang bergumul puluhan tahun. Suaminya dari keras. Sekarang ya udahlah terserah istrinya. Kebaktian boleh, pelayanan juga nggak apa-apa. Malah kadang-kadang Natal dia masih mau lo diajak ke gereja, tapi nggak mau lebih jauh. Terus dorong. Sampai satu kali Tuhan jamah gerakan hatinya. Sampai dia mengaku Yesus Tuhan, dibaptis, bertumbuh secara rohani. Wah, saudara akan mengalami sukacita kalau hal itu terjadi. Tapi yang kedua, ada juga orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus. Artinya sama, yang diurapi oleh Allah. Ada 3 jabatan yang zaman dulu diurapi dengan minyak. Nabi, imam, raja. Nah saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah nabi, penyambung lidah Tuhan,
berbicara kepada manusia, bahkan dia sebetulnya adalah Sang Firman itu sendiri. Lalu dia adalah imam, pengantara antara kita dengan Allah. Satu-satunya jalan yang menghubungkan kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Imam besar agung yang kita miliki. Yang ketiga, raja, karena dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun yang kemudian akan dilanjutkan dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita percaya Yesus itu Nabi, Imam, Raja, Mesias, kita selamat, saudara. Kita adalah anak Allah. Tetapi ada kelompok ketiga berkata, bukan, dia bukan Mesias. Karena kalau Mesias itu menurut Alkitab, dia adalah keturunan Daud. Lahirnya juga di Bethlehem, di kota Daud. Loh, sebetulnya kan benar Yesus itu keturunan Daud, lahir di Bethlehem. Tapi mereka rupanya tidak selidiki dengan seksama dan berkata Yesus kan dari Galilea. Karena memang saudara, setelah Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria kemudian dari Bethlehem, dia kan lahir di Bethlehem, lalu dibawa ke Mesir, pulangnya kan kembali ke Nazaret, saudara. Jadi orang berpikir Yesus dari Nazaret. Nazaret itu dekat dengan Galilea. Mereka menolak Yesus karena apa? Mereka tidak menyelidiki dengan benar Yesus itu siapa. Cuma dengar dari kata orang, dari desas-desus, tidak periksa betul silsilah Yesus, tempat kelahiran Yesus, siapa Yesus. Nah, pada masa kini juga kadang-kadang kita ini tidak periksa betul, sudah salah paham, sudah salah sangka. Malah kita bilang Yesus itu kan lahirnya di Nazaret. Oh, bohong lagi. Keliru, hoax saudara-saudara. Makanya kita harus sungguh-sungguh memeriksa setiap situasi agar jangan sampai kita ini percaya kepada berita-berita yang tidak benar. Apalagi menyebarkan berita-berita yang tidak benar kepada orang lain. Nah, kalau orang tidak percaya Yesus Mesias, ya dia tidak selamatlah, dihukumlah saudara sekalian. Barang siapa percaya, hidup kekal. Siapa tidak percaya akan dihukum selama-lamanya. Ayat berikutnya berkata, timbullah pertentangan di antara orang Yahudi tentang siapa Yesus itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa kedatangannya itu akan membawa pedang, memisahkan. Lihat Matius 10 ayat 34 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ada orang bilang, wah kalau Yesus kalau gitu membawa kekerasan ya. Orang harus ditaklukkan dengan pedang. Ya, tidak sebetulnya. Bahkan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang bawa pedang kan bukan Yesus, Petrus. Dia angkat itu pedang, dia potong telinga Malkus, hamba imam besar. Tapi Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu. Siapa yang pakai pedang nanti mati karena pedang. Lalu dia ambil tuh kuping telinga yang jatuh itu ditempel lagi, saudara sekalian. Langsung nempel. Gak pakai lem itu ya. Ini kuasa Tuhan luar biasa. Dan Yesus disebut sebagai Raja Damai. Dia membawa damai sejahtera di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Kan itu yang diucapkan. Tapi kenapa dia sekarang berkata, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Yang dimaksudkan begini, kalau orang bertentangan di dalam keluarga, dalam lingkungan tentang siapa Yesus. Ada yang percaya Yesus juru selamat, ada yang tidak percaya. Wah, bisa terjadi pertentangan tuh di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat. Dia memisahkan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Tapi orang yang sungguh beriman, dia membawa damai sejahtera. Tapi bagi orang yang tidak percaya itu memisahkan, bagaikan pedang yang memisahkan antara kedua kelompok tersebut. Saudara, karenanya mari kita sungguh-sungguh membuka hati percaya kepada Yesus. Sehingga yang dibawa bukan pedang, tapi damai sejahtera. Nah, kemudian dikatakan lagi, mereka berusaha menangkap Yesus tapi seorang pun bisa menyentuhnya. Karena apa? Waktunya belum sampai. Artinya, ada perlindungan ilahi bagi setiap orang yang berharap kepada dia. Kalau orang percaya, setia, melayani, meninggal dunia, itu berarti pertama, tugasnya sudah selesai. Kedua, rumahnya di sorga sudah jadi. Ketiga, pahalanya sudah menanti.
Tapi kalau saudara rumahnya belum selesai, pahalanya belum menanti, masih ada hal yang harus dikejar, dan tugasnya belum juga beres di bumi ini, jangan takut. Penyakit berat pun engkau disembuhkan oleh Tuhan. Pergi pun walaupun ada kecelakaan atau apa, perlindungan Tuhan atas kita. Karena apa? Karena setiap orang itu punya waktu yang Tuhan tentukan dalam dirinya. Makanya kita harus yakin, selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, tetap saja melayani. Karena kalau belum waktunya Tuhan, selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita. Kita akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Saudara, mari percaya, Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami percaya Yesus adalah Mesias, Nabi, Imam, dan Raja. Dan biarlah kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kekal kami terima. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, biar kami juga tidak jadi orang yang takut, karena kami percaya perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami. Kalau belum waktunya, kami akan tetap sehat, diberi panjang umur untuk menyampaikan isi hati-Mu, melayani Tuhan dimanapun kami berada. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.